ini masih manut betul, masih manut betul. Sehingga ketokohan karismatik ulama itu masih benar-benar menjadi kekuatan, menjadi powerful menggerakkan Jamiah Nahdlatul Ulama. Kalau sekarang tidak bisa, karena apa? Kita menghadapi generasi-generasi di mana generasi Nahdlatul Ulama ini sudah jauh dari sejarah. Sehingga ketika kita ngomongnya sekarang juga, ketika kita bicara dengan anak SMP, di anak-anak SMA, kita bicara tentang bahaya Yasin Masyarakat, tidak ada tertarik-tertariknya mereka. Nah, karena apa? Kita ini lupa, kita ini terlihat akan kebesaran Hasyim Asy'ari, sehingga nonsen untuk pengkajian penanaman ideologi Nahdlatul Ulama ini jarang sekali dilakukan. Doktrin-doktrin itu dilakukan jarang. Wadah digerakkan apapun ketika Nahdlatul Ulama, ketika kita memerlukan gerakan di masa atau orang-orang NU, ini sekarang sudah tidak bisa digerakkan oleh ketokohan seorang kiai, tidak bisa. Malah roto-roto itu tadi ini kiai kalah karena roh benar. Iya. Kiai bungo saya kodon lapangan marang kabeh. Itu tidak ingin betul enggak bisa di kono. Buat orang-orang kacane datang di kantor rokok kayak ini salah. Karismatik ulama itu masih kalah. Iya oleh awake dhewe. Iya kalau kita memang pengkajian sejak awal itu kita rasakan. Banyak dari orang-orang kita itu yang tidak pernah mengikuti pengkajian. Maka ini sangat penting sekali bagi kita untuk mulai menanamkan, menyebarkan tentang dalil-dalil amaliyah tentang pemantapan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ini sangat penting. Nah, makanya lek rumiyin itu menawi rumiyin itu kalau sebelum jadi lek rumiyin itu rumah sekolah berapa? Jadi perbedaan dengan sekarang itu ya, kalau dulu kita itu untuk menggerakkan menuju kepada tujuan Jamiah Nahdlatul Ulama itu cukup dengan pemetaan. Iya. Oh, kalau daerah NU, kalau daerah bukan NU. Dulu hanya seperti itu, karena apa? Masyarakat atau warga Nahdlatul Ulama pada saat itu benar-benar masih menyiapkan pengatan dengan kiai, sehingga kiai cukup ngomong pokoknya awakmu yasinan tahlilan berjanji itu, sehingga ketika orang itu aktif yasinan tahlilan waktu itu ya berarti kayak daerah itu berarti ikut itu. Nah, ketika kita membutuhkan sebuah gerakan dari warga Nahdlatul Ulama pada saat itu, dia cukup memberikan komando, ayo ngawur ning daerah sing yasinan, daerah sing ini. Dan saat ini betul sakit. Ini kok sekolah orang saat ini kelompok yasin dipacai orang ini. Ini pun daerah bukan sumber beras. Itu jadi ngomong berasan itu daerah santri. Sumber beras itu hak suaranya itu 18.000. Nah, ketika kita sudah bisa seluruh Banon, NU dan Banon kita data kegiatan dan orang-orangnya
Itu satu desa berarti ada 3 ranting. Ya, 3 ranting. 3 ranting itu semua banom NU-nya itu yang aktif hanya 600 orang dari 18.000. Ngomong NU karena itu kita ini terjadi degradasi ideologi. Kita itu terjadi apa? Ya degradasi akidah. Tentang NU ini kita itu nggak begitu militan gitu. Dianggap NU itu organisasi biasa-biasa saja. Padahal tidak. Nahdlatul Ulama secara garis besar itu mempunyai 2 tujuan besar. Ini tidak berdasarkan impen, tapi karena sejarah. Dilihat dari sejarah berdirinya Nahdlatul Ulama, yang pertama itu karena ada konflik di Timur Tengah, di Saudi. Ketika bagaimana di Saudi itu akan diterapkan mazhab tunggal, yang namanya mazhab Wahabi, imbas dari peristiwa kudeta yang dilakukan oleh Raja Saud, kudeta yang diadakan oleh Raja Saud, merebut kerajaan Saudi Arabia sehingga dikuasai Raja Saud. Raja Saud kemudian dibackingi oleh Abdullah bin Wahab bersama sekutunya Amerika, Inggris, sehingga pada saat itu tahun 1924 ada rencana Saudi, Raja Saud ini menerapkan mazhab tunggal di tanah Hijaz. Apa mazhabnya? Harus memakai mazhab Wahabi. Tidak boleh Imam Maliki, tidak boleh Imam Hambali, Hanafi, Syafi'i, tidak boleh. Sehingga di tahun 1925 Mbah Hasyim Asy'ari ini menginstruksikan kepada arek-arek Nusantara yang belajar di sana ini supaya pulang membawa kitab-kitab Ahlus Sunnah wal Jamaah dari 4 mazhab itu dikongkon gowo balik. Ternyata benar di sana ada pemusnahan kitab-kitab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dibohongi kabeh. Kitab-kitab Ahlus Sunnah itu dibohongi kabeh. Karena benar-benar menginginkan adanya penerapan mazhab tunggal. Kok sebudal haji terlibat. Kok neng tanah Hijaz harus menggunakan mazhab Wahabi. Tidak boleh tidak. Maka dari sinilah ada sebuah gerakan dari Nusantara yang dipelopori oleh Mbah Wahab Rasulullah dengan Mbah Hasyim Asy'ari. Untuk apa? Untuk menggagalkan anarki yang dilakukan oleh Raja Saud dan Abdullah bin Wahab. Walhasil ketika Mbah Wahab Rasulullah bersama Mbah Hasan Difu dan beliau yang lain ini, setelah waktu itu pernah kan ada muktamar dunia Islam yang direncanakan di tahun 26. Nah, muktamar dunia Islam itu niku dihadiri oleh organisasi Islam di seluruh dunia. Organisasi Islam seluruh dunia. Nah, dulu di Indonesia, sebelum Indonesia itu yang diterima itu kelompok C3. Apa C3? Komite apa? Jalan. Jadi ada komite khilafah. Ini bulan apa? Ada C3.
yang akhirnya ini menjadi pelopor berdirinya Muhammadiyah. Jadi sebelum itu ini. Nah, kemudian kelompok inilah yang dulu diakui oleh dunia Islam, sehingga ketika muktamar dunia Islam di Saudi pada saat itu, ini yang boleh berangkat ya dari kelompok ini. Nah, bahwa Rasulullah tidak termasuk di dalamnya, sehingga bahwa Rasulullah itu berusaha betul untuk menitipkan pesanan untuk supaya komite khilafah ini menyampaikan tentang keinginan dari umat Islam yang ada di Indonesia supaya menggagalkan tentang penerapan asas tunggal itu. Sampai puncaknya keinginan Raja Saud pada saat itu karena menganggap pusat kemusyrikan terbesar umat Islam seluruh dunia ini adalah makam Rasulullah, sehingga makam Rasulullah ini akan dibongkar, diawali dengan pembongkaran makam Siti Khadijah. Nah, ternyata apa? Sentral Komite Khilafah. Sentral Komite Khilafah itu karena termasuk golongan orang-orang Islam modern, sehingga tidak mau menyampaikan hal itu karena kok rada cocok dengan apa yang diinginkan oleh Wahabi. Nah, oleh karena itu bahwa Rasulullah tetap nekat. Bahasa Azhar itu menginstruksikan tetap kalau nggak akan membawa amanah dari kita yang akan berangkat sendiri ke muktamar dunia Islam. Maka dibentuklah namanya Komite Hijaz. Ada dulu itu namanya Komite Hijaz. Yang diutus berapa nih? Bayai Albani. Ternyata apa? Komite Hijaz ditolak oleh Saudi, ditolak. Lalu mati apa Komite Hijaz? Ini kelompok apa ini? Komite Hijaz. Apa maksud Komite Hijaz? Mau menyelamatkan tanah Hijaz. Lalu mati apa? Tapi tidak. Sehingga tidak diterima. Maka pulang kembali, kemudian matur ke Mbah Hasyim Asy'ari terus jauh, iki tetep pokok kudu berhasil. Tetep kudu berhasil. Akhirnya apa? Wes lek terai kita harus dengan syarat mewakili dunia Islam. Maka bagaimana ketika kita membuat sebuah organisasi itu yang mewakili dari dunia pendidikan Islam? Akhirnya sepakat, rektor-rektor semua dikumpulkan waktu itu. Rektornya siapa? Ya sebenarnya pengasuh pondok pesantren. Karena pendidikan pertama itu pondok pesantren, waktu itu royalnya universitas. Nah, maka seluruh kiai-kiai pengasuh pondok pesantren itu dikumpulkan, diajak membuat sebuah organisasi sebagai dasar agar kita diterima di muktamar Islam. Maka pada saat itulah 3 bulan itu didirikanlah yang namanya Jam'iyah Nahdlatul Ulama, dan kemudian benar diterima pada saat itu. Nah, setelah diterima dan keaniman bahwa Rasulullah beserta kiai-kiai utusan yang diutus oleh Mbah Hasyim Asy'ari, maka berhasillah menggagalkan tentang pembongkaran makam Rasulullah dan penerapan madzhab tunggal Wahabi. Nah, setelah berhasil pada saat itu, dunia Islam ternyata ikut bahagia dan menyatakan bahwa Jam'iyah Nahdlatul Ulama adalah penyelamat akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bisa dunia mengakui Nahdlatul Ulama sebagai penyelamat akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Andai kata kok Allah itu tidak
mengizinkan adanya Nahdlatul Ulama. Mungkin saat ini kurang jenengan itu orang ngerti lah wujud kita mbak karena apa memang dihabiskan apa memang dimusnahkan kitab-kitab yang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu yang pertama. Maka NU itu bukan organisasi yang remeh. NU tidak sama dengan kelompok-kelompok atau organisasi-organisasi yang lain. Karena NU ini adalah benteng dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, karena ini benteng dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, berarti kewajiban kita adalah menelurkan. Sekarang kita selain ikut berjuang membentengi akidah ini, berjuang membentengi Nahdlatul Ulama, kita juga berkewajiban untuk melahirkan, mencetak generasi-generasi yang generasi-generasi itu akhirnya bisa diandalkan untuk tetap menjaga Nahdlatul Ulama tetap lestari dan maju di bumi ini. Itu yang pertama. Nah, ketika Mbah Hasyim Asy'ari, ketika Mbah Wazafullah selesai atau pulang dari Muktamar Dunia Islam, hasil yang memuaskan, kemudian matur ke Mbah Hasyim Asy'ari, ripun ini, tugas kita sudah selesai. Apakah Nahdlatul Ulama ini kita bubarkan atau kita tetap kita pertahankan? Langsung Mbah Hasyim Asy'ari, boten. NU akan abadi selamanya ila yaumil kiamat. Sebab napa? Mbah Hasyim Asy'ari cerita tahun 1910 Mbah Hasyim Asy'ari ketika masih di Mekah. Mbah Hasyim Asy'ari ketika masih di Mekah niki berjanji di hadapan Ka'bah di depan Nur Azam. Andaikan saya pulang ke Nusantara, saya akan menjadi pelopor untuk merebut kemerdekaan Indonesia dari penjajah. Nah, kula angsal isyarat bahwa NU niki sebagai cikal bakal akan kemerdekaan negara Republik Indonesia. Maka pada saat itulah Mbah Hasyim Asy'ari akhirnya dengan kecerdian beliau, kecerdasan beliau, akhirnya mulailah menerapkan politik-politik demi menuju kepada kemerdekaan Indonesia. Dengan politik-politik kesepakatan sampai akhirnya Mbah Hasyim Asy'ari itu pernah dituduh dari antek Rondo, pernah dituduh dari antek Jepang, bahwa Rasulullah bahkan justru dituduh sebagai pengikut Partai Komunis Indonesia karena politik-politik beliau. Padahal dengan politik-politik beliau akhirnya berdirilah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, sejarah sudah jelas bahwa kenapa NU telah berhasil menyelamatkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dari arogansi Wahabi, dan kemudian juga sejarah telah membuktikan bahwa kemerdekaan Indonesia direbut melalui perjuangan dan politik para ulama Nahdlatul Ulama. Maka ini saja nih perang-perang kemerdekaan ini saja nih terus ngomongnya ada cerita TNI, tentara-tentara TNI perang di masa itu kan saya ini TNI berdiri tahun berapa setelah Indonesia merdeka atau sebelum? Kan setelah. Nah, terus ada cerita dulu perang-perang, padahal yang jelas perang waktu itu jelas. Nek sejarah itu Laskar Hizbullah, Laskar Sabilillah, Laskar ada peta pembela tanah air. Setelah Supriyadi hilang, dinyatakan hilang, ganti sing mimpin Mbah Yasin Blitar. Padahal itu sejarah yang sebenarnya. Lah,
awake dhewe ditipu dan ditutupi sejarah-sejarah NU. Iku nrimo. Akhirnya sampai rusak ini. Keblowok dhewe awake dhewe. Saya dengan apa bahasa? NU itu ora usah melok-melok. NU ora usah melok-melok. Politik lho, apa awake dhewe luwih alim karo Mbah Masari. Wong Mbah Masari. Saiki ngene negara iki lek ora lewat politik lewat apa? Sakit betul. Itu kayak mendirikan negara ini yang mendirikan politik. Gak bisa. Sudahlah, wes awake dhewe selesai. Dihapus selama ini selesai sudah. Ojo gelem dihapus aku sih. Wes saiki jenengan titeni. Wong sing ngomong, kiai yo melok politik iki lho. Kuwi mesti kena dititeni. Kiai kuwi melok politik apa? Sing ngomong kuwi mau mesti politiknya ning apa? Mesti. Jangan dikira juga. Engko lek enek kiai melok politik iki. Terus sing ngene kono. Ngono mesti sing kono kuwi mau ngomong, kiai melok politik. Pun. Tapi lek enek kiai kok melok politik e kono. Kuwi Pak meneng ae. Lengke. Lo meneng ae saya. Nah, niki ojo sampai awake dhewe iki tetep dalam suasana terus dihapus itu. Jangan yang kali kita mau belum ngaji kitab ini sana ini belum. Enggak, saya ingin bicara tentang sejarah dulu gitu. Supaya apa? Supaya awake dhewe ini bener-bener lek NU iki sajane apa awake dhewe iki. Niki ngerti ya. Dadi ora kok lek NU. Lah kula niku malah waktu mimpin sahabat desa temen. Napa kegiatan ranting? Anu Pak, yasinan kali tahlilan. Yasinan kali tahlilan asa dongane NU wis mlaku. Nggih lho. Kowe ngaku dhewe iki. NU ada hal yang penting. Apa tujuan Nahdlatul Ulama adalah satu sebagai benteng dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah, yang kedua sebagai penjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Sebab apa? NU bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukan. Satu, membebaskan akidah Ahlussunnah wal Jamaah dari rongrongan Wahabi. Yang kedua, karena kita telah mendirikan negara, maka kebutuhan negara kesatuan Republik Indonesia adalah tanggung jawab Nahdlatul Ulama sebagai pendiri negara kesatuan. Lalu awak itu dengan NU, lo apa yang kena itu Pak? NKRI ini dijogo karo yasinan, karo tahlilan, lo kira-kira apa yang kena? Gak kena. Makanya ranting barang itu, besok untuk ganas itu loh. Lah enggak kita mesti kalau nih yasinan bid'ah. Apa tahlilan bid'ah? Ngono ya wis gak apa-apa. NU iku sing sabar. Kiai-kiai ku ikhlas, sabar. Gak usah ditanggupi. Nuwun sewu. Sekian puluh tahun ini berbicara tentang politik. Sekian puluh tahun Nahdlatul Ulama selalu menjadi mesin pendorong pendulang massa terbanyak untuk sebuah partai. Dan selama itu pula NU ora tahu kemana berkata. Nah gitu, di zaman Orde Baru NU mau membesarkan salah satu partai sing rupane hijau. Moro-moro Menteri Agama, kalau kelingan malah Tarmizi Tahir gitu. Wong sing nuwun sewu sing ora Nahdlatul Ulama. Niku sering ngoten niku. Kula terus waktu niku kula diterangi yai ngoten niku, yai Waris. Kula matur, ternyata lho Pak, kiai NU itu kan tiangnya tawadu, terus kemudian orangnya sabar, ikhlas. Aku kadang bingung lah antara sabar karo ikhlas. Antara sabar karo goblok itu mana padha. Bedane kuwi. Lah iki nek wong dihapusi ya mesti dihapusi kok meneng. Iki jenenge iki sabar kok. Apa goblok iki? Iya ya. Nah, makane kula pola goblok itu Indo. Sekarang kita harus cerdas karena apa?
Kita yang dihadapi sekarang generasi-generasi yang jauh dari sejarah Nahdlatul Ulama. Maka ya ekstra harus dengan penuh dengan ekstra untuk menyebarkan niki. Nah, kula jenengan sedaya iki semoga sadar bahwa negara niki iso utuh negara enek. Maka semua dunia sudah tahu bahwa untuk merongrong negara ini syaratnya siji. Pokok NU-ne hancur, negara ini gampang dihancur. Itu. Maka banyak kelompok-kelompok itu sebenarnya ingin memecah belah Nahdlatul Ulama. Yang ini pun nanti cerita tentang itu, nanti dongeng. Nah, dongeng ini kalau dongeng ini juga. Ini dongeng loh ya. Dongeng orang yang protes untuk dongeng gitu. Nah, di sini ada kucing loro. Ada kucing loro ini budal mancing. Kalian protes ini. Protes. Kucing lo mancing. Nah di sini ini dongeng gitu. Iki dongeng, jenenge dongeng kaya nika. Nah, lha jenenge dongeng. Enek kucing loro budal mancing. Sing siji nggawa palesan, sing siji mboten. Nah, ketika sampai tempat pemancingan, nggawa palesan kesel krana enek barang sing nggawa. Sehingga sampai ke tempat pancingan, niki akhirnya keturun turu dhisik nang tempat pancing. Lah pancingnya digawe mancing karo kucing ning ora nggawa palesan. Lah akhirnya entuk iwak sito. Lah nggo saya entuk iwak sing iki tangi rebutan. Iki iwakku. Kok iso lho kucing mancing aku, tapi kan palesanku. Yo gak wis mancing aku. Uang kele-kelean rame. Akhirnya sampai enek gedes tangi, no? Gedes ya? Monyet. Uang ini dilok ini katanya sungai, tapi lagi dilok ini gedes. Nus kurang-kurangan, berarti enek gedes ya? Iki enek gedes tangi, enek gedes ini tangi. Akhirnya terus, iki ada apa ini? Kami enek untuk luar. Diceritakan. Iki lho iki palesanku, berarti kan waktu. Yo gak ya aku sing mancing. Wis ngene wis, saiki tak domadin. Aku hakime. Piye, manut ora? Yo wis, tak domadin. Pokok iki engko tak dom loro. Sing padha. Tapi jenenge wong netok, kuwi kan angel. Makane tak rekok, ditimbang. Rongkon berarti yang rongkon. Lek sampai iki mutak ketok rongkon terus kemudian sing sitok kok enek rongkon lebih saiki berarti saiki tak iris lebihane dige sing itu. Minangka upah gaji. Akhirnya sepakat dia pun setuju. Lah wong jenenge bedes iki lho. Ngetoke disengaja apa sih lho? Oh. Timbangane iki lho apa sih ya? Ngawang ini kan 13 ya malah tadi loh, kita rabot ini akhirnya terus diketok ingatan itu terus nih, terus makanya adalah roksi banyak akhirnya yang tersisa hanya kepala dan buntut karo ekor itu laka nyo ini dasar awakmu buntut awakmu dagingnya dagingnya gede. Makanya ojo rebutan. NU tukaran kecapel lagi gak gelem bersatu, gak gelem dadi siji, sing untung bedes. Orang yang ingin mancing benar-benar menginginkan rahmat dari Tuhan. Itu yang akan beruntung. Makanya mulai saat ini monggo ayo kita bersatu benar-benar. Sing semangat, sing bersatu. Orang usah endengan. Mosok jenenge nek NU sampai mon sewu. Napa mambian nek laptop. Diskusi
Susilo kuwi padha wong NU-ne. Yo tau dadi pengurus PCNU-ne. Yo tau enek sing dadi DPR. Nah, kuwi lho kok iso malah tukaran diduduk-dudukne. Kucing loro iki dibuak yo gede. Sing gedu Lah bedhe. iki sajane iki sing pinter iki sing kelek-kelekan. Apa sing pinter iku bedhese lho. Lah kok panggah iki sing melu sae sih. Monggo. Kula miris bener miris. Miris betul. Dengan kondisi Nahdlatul Ulama saat ini ketika kula jenengan sedaya itu tetep ora bener bersatu. Jadi kita jadi jenengan ini cinta eko apa cinta bedes enggak? Kok rumah satu gerakan ini sering montok bedes. Paham ya? Nggih. Mulai saat ini kita buktikan bahwa Nahdlatul Ulama itu satu abad ini adalah satu abad perubahan, benar-benar perubahan bagi Nahdlatul Ulama menuju kepada kebangkitan. Monggo. Jadi pengurus NU sini lesani betul satu bahasa itu. Mengko terus didoli terus macam kiai itu. Saya itu betul. Wes nun saya sing kiai ben suyah. Nggih. Sing kiai ben suyah. Sing tanfidiyah ki masih kiai ora usah maca. Ora usah maca kiai. Ben sing kiai ben suyah. Mulai suyah manting, suyah MEC kiai ini kesane niku. Lah tanfite wis Pak sing penting laten. Sing penting laten. Ngoten. Niku ban engko ketorokan kekuatan Nahdlatul Ulama. Paham ya? Nggih. Monggo saniki. Wong kadang-kadang awake dhewe. Nuwun sewu, kula iki sampeyan. Lek golongan orang-orang di luar Nahdlatul Ulama itu ngenek liko-liko. Ngeten iki napa niku kajian-kajian. Niku masalah nenek ini genteng jamaah sing teko Banyuwangi jamaah sing teko Banyuwangi niku dugi ayo betul aja dengan alami anak pagi niku jamaahnya mau genteng tok ngoten niku ndi lho ya enu lho tengen kula sebelah tetapan sana niku niku likok yang diadakan mereka itu ternyata apa? Jamaah itu tuh lingkungan pundi Camahan, Biritan, Banyuwangi itu wadah sing wadah lah sedangkan ngene awake dhewe oleh dijak kajian ngono kae enek sing ngudunen sing loro untu sing kulen eksen enek saya nah makanya monggo saniki niku digalakkan kita itu butuh Nahdlatul Ulama ini dibutuhkan akidahnya juga dibutuhkan apa sebagai benteng atau penjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Mulai ingkang semangat. Bon, dalam ngawal ini Pak. Langsung mawon rakit tangsat hadis untuk sore ini kita bacakan di bab awal fadhailul Qur'ani wa suwarin wa ayatin makhsusah. Jadi menerangkan tentang keutamaan fadhailul Qur'an utawi iki nerangake bab keutamaan Al-Qur'an wa suwarin lan surat-surat wa ayatin lan ayat-ayat makhsusatin yang dikhususkan. Karena banyak akeh-akeh wong NU niku kan lek maca Quran ngoten niku kan ora kok terus maca pengen khatam ngoten lho nggih. Nah. Mboten lah semua akeh biasa sing diwaca isu pagi luwe al-mulk. Ben yo kok. Kan ngoten niku maca surat-surat ayat-ayat dikhusus begini dengan apa mengharapkan fadilah keutamaan dari Al-Qur'an surat-surat sing dipilih. Nah, ngeten iki wau ro'a ba'dunasi
ro'a ba'du nasi, ro'a ningali ba'du nasi, sapa ba'du nasi sebagian menungso anna qira'atal Qur'ani setuhune maca Al-Qur'an biduni fahmi kelawan biduni fahmi maknahu kelawan tanpa paham maknane iku lahun sia-sia la faidatan lan ora ana faidah. Desain Gus, saya buku desain. Buahnya desain itu Pak. Gimana? Anna qira'atal Qur'ani setuhune maca Al-Qur'an biduni fahmi maknahu kelawan tanpa paham maknane Qur'an. Kita melihat sebagian manusia itu mempunyai pendapat bahwa anna qira'atal Qur'ani biduni fahmi maknahu, sesungguhnya membaca Al-Qur'an biduni fahmi maknahu dengan tanpa memahami maknanya, gak ngerti maknane, iku lahun sia-sia. La faidatan ora ana faidah iku maujud. Di mana Indonesia ngono kuwi? La faidatan ora ana faidah iku maujud di ing dalem Al-Qur'an bala sawaba lan ora ana ganjaran iku maujud. Ada sebagian orang itu berpendapat bahwa sungguh membaca Al-Quran itu tidak memahami maknanya, tidak tahu maknanya, itu sia-sia, percuma, tidak ada faedahnya dan tidak ada pahalanya. Kepada orang itu membaca Al-Quran rata-rata orang ngerti maknanya. Apa enggak sia-sia? Ini kan bahaya. Ketika benar-benar diterima, justru orang usah Quran-Quranan, akhirnya dikumpulkan. Nah, hal sahih, apakah pendapat ini benar? Nah, satu, enten hadis an Abi Umamah radhiyallahu anhu saking Abi Umamah radhiyallahu anhu. Abu Umamah niku dawuhaken samitu ngrungu sapa ingsun ngrungu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu dawuh sapa Rasulullah Kanjeng Nabi dawuh ikra'u padha maca sapa sira kabeh Al-Qur'ana ing Al-Qur'an ikra'u maca sira kabeh Al-Qur'ana ing Al-Qur'an fa innahu karena setuhune Al-Qur'an iku yakti bakal teko apa Al-Qur'an yaumal kiamati ing dalem dina kiamat syafi'an halih dadi syafaat li ashabi maring ahline Al-Qur'an. Kanjeng Nabi dawuh awakmu maca Al-Qur'an kabeh karena setuhune karena sesungguhnya Al-Qur'an itu kelak di hari kiamat akan menjadi syafaat penolong bagi ahline Al-Qur'an. Piye hubungane membuka tujuan membaca Al-Qur'an ra ngerti maknane itu sia-sia dengan hadis ini? Amar Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis bi qiraatil Qur'ani. Tak langsung plak jelasnya wis. Ngeten mawon Bapak. Teng ngajeng niku Kanjeng Nabi dawuh ikra'u maknane maca sira kabeh. Ning mburi enek kata li ashabi. Artine ahline Al-Qur'an. Maka gampang loh. Pokok awakmu maca Al-Qur'an berarti yo dadi ahline Qur'an dan berhak mendapatkan syafaat Kanjeng Nabi. Nyeten iki lho, lek ngaji ning kiai kok tenan. Lah ngaji ning YouTube. Nah, akhirnya itu kesohihan. Napa sanate itu akhirnya tergantung dari
Tapi lek sanate ning kiai-kiai NU sambung nah tidak bersandar tidak bersandar kepada YouTube tapi bersandar kepada guru beliau yang sambung sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Menurut, jadi lek enek tujuan maca Quran ora ngerti maknane terjemah ya apa awak diikrau berarti dias hati dan berhak mendapatkan syafaat. Itu sarai diwasnya Mbak On. Yang kedua, qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum utawi sak bagus-baguse sira kabeh. Artinya wong sing paling akeh mendapatkan pahala kebaikan di antara kalian semua iku man wong ta'allamakan belajar sapa man Al-Qur'ana ing Al-Qur'an wa 'allama lan ngajarake sapa man hu ing Al-Qur'an. Rawahul Bukhari. Orang yang banyak mendapatkan pahala kebaikan dari kalian semua adalah orang yang mau belajar Al-Qur'an dan mau mengajarkan Al-Qur'an. Wong sing ngajarnya Al-Qur'an lumrah mendapatkan banyak pahala. Lah itu wong sing belajar yo mendapatkan pahala. Yang namanya belajar mesti ora langsung tafsir. Mesti ora langsung terjemah. Ora langsung maknani. Tapi belajar Al-Qur'an yo dimulai dari mengenal huruf per huruf. Otomatis orang yang seperti ini ketika dia membaca Al-Qur'an mesti yo ora ngerti maknane. Tapi meskipun ora ngerti maknane wong sing belajar ngene iki yo ngendikane Kanjeng Nabi masuk di dalam khairu termasuk golongan orang-orang yang banyak mendapatkan pahala kebaikan. Nah, niku lek Kanjeng Nabi ya sing tetep dia masuk mendapatkan pahala kebaikan, orang percuma dan sia-sia dan tidak mendapatkan pahala. Yang ketiga, qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, allati utawi wong yakro kang maca sapa allati maca Al-Qur'an ing Al-Qur'an wa huwa hale utawi allati iku mahirun wong kang mahir bihi kelawan Al-Qur'an. Wong sing maca Al-Qur'an terus wong niku mau mahir pada Al-Qur'an itu ma'al safaratil kiramil barara sartane malaikat-malaikat kang mulya-mulya kang bagus. Nah, orang yang membaca Al-Qur'an dan dia mahir dalam membacanya kelak di akhirat akan berkumpul bersama-sama malaikat-malaikat yang mulia-mulia dan baik-baik. Nah, terus baladi lan utawi wong yakrohu kang maca sapa alati Al-Qur'an ing Al-Qur'an wa yutaqi halih kami sol-solen tetak sing kula aturaken iki saya ulus gerak dulu saya ulus plus subhanallah. Bayar seperti itu. Kami sol-sol. Bayar taktiku fihi ing dalam Al-Qur'an. Bahwa utawi alati alaihi ing atase Al-Qur'an iku sakun abot. Wis brodal-brodal kadek abot bisa maca iki napa? Wangel. Kaya wangel. Lah lek wong sing ngono ki apa kira-kira wis ngerti mana nih? Saya ulang. Atai ta. Ya jelas orang ngerti maknane. Senajan orang ngerti maknane wonten niku ngendikanipun Kanjeng Nabi lahu iku tetep kedhuwene man kedhuwene alati ajroni utawi ganjaran malah itu sing pinter maknane mahir itu berkumpul dengan para malaikat sing sik goblok makna niku malah itu ganjaran loro. Makane pengen terus itu ganjaran loro ya
kurang ngerti maknanya tetap mendapatkan pahala. 4. Man utawi sapane wong loro akan maca sapa man harfan ing sak huruf. Man utawi sapane wong loro akan maca sapa man harfan ing sak billahi saking kitabe Allah. Berarti maca sak huruf teko Al-Qur'an. Falahu mongko iku keduwene man hasanatun utawi kebagusan siji. Falahu mongko iku tetep keduwene man hasanatun utawi ganjaran siji. Wal hasanatu utawi kok ganjaran siji, kebagusan siji. Wal hasanatu utawi kebagusan siji iku bi asri amsalihah. Napa den dikelake kelawan 10 amsalia sepadane hasanah. Sak huruf teko Al-Qur'an entuk satu pahala kebaikan yang dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Berarti lek rong huruf ya rong puluh bener. La aqulu ketika Nabi Malik la aqulu ora ngucap sapa ingsun. La aku ora ngucap sapa ingsun alif lam mim utawi alif lam mim iku harfun sak huruf. La aku ora ngucap sapa ingsun alif lam mim utawi alif lam mim iku harfun sak huruf. Wa ini alifun alif iku harfun sak huruf. Wa lamun lan lam iku harfun sak huruf. Wa mimun lan mim iku harfun sak. Berarti moco alif lam mim itu mendapatkan 30 kebaikan. Hamim 20 kebaikan. Yasin 20 kebaikan. Nun 10 kebaikan. Nah, pertanyaan ini sopo sakmene niki sing ngerti artine hamim? Gak enak sih ngerti, tapi ketika Kanjeng Nabi tetap itu ini itu loh yang ngaji tenanan yang kiai NU. Makanya NU benar-benar akan menjadi benteng akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ini loh jelas. Masih ada kelompok-kelompok yang mengatakan ayo kembali ke Al-Quran dan hadis. Jajal dengan berstatement bahwa membaca Al-Quran karena ngerti maknanya itu sia-sia dan tidak mendapatkan pahala. Wis berapa hadis yang dia ingkar? Yang dia ingkari. Mosok sing ingkar hadis ngene arepe ditutne anak putune kula jenengan kabeh. Oh. Padahal sing ora tau metu kan awake dhewe. Kita tidak pernah meninggalkan Al-Quran dan hadis. Kono sing dan lewong kono sing keluar ingin kembali kok malah ajak-ajak kok koncone mungkin rane dindi ya. Nah, maka bener-bener saya itu. Makanya bolak-balik lek ulama-ulama riyen niku dakwaken wis to ngupeni NU barokah sampai mempertaruhkan beliau bayar ridwan. Lek sampai bener-bener ikhlas ngupeni NU kok awakmu sampai keluwen ora mangan, tuntutan aku ketika isih urip. Ketika wis mati, tuntutan aku ning nisanku, ning napa patokan. Ning patok aku tuntutan. Beliau sealim itu berani mempertaruhkan seperti itu. Lek NU ora bener, saya yakin beliau tidak akan berani seperti itu. Makanya sekali lagi, ya Allah, kita itu patut berbangga, senang bisa masuk ke dalam keluarga besar Jamiah Nahdlatul Ulama. Maka ketika kita sudah berkumpul seperti ini di NU, jangan sampai ada bedes-bedes yang akan memecah belah
pemecah belah kita. Paham no Bang? Oh, saat ini wakil saya takmir barang kadang-kadang dilihat-beli ekonomi lagi. Tapi belok tadi dan belok ya sini. Itu ada. Nah makanya monggo lah kita sebagai pengurus yang aktif, Orang usah ngomong ketua ini, ketua itu orang melok duit, NU. Saat saya ikutin, gak melok duit NU, sing itu bahasa Asy'ari. Maka apa yang kita lakukan harus berdasarkan tujuan besar dari Nahdlatul Ulama. Ojo tujuannya Ustaz Saifuddin. Selagi ini Ustaz Saifuddin itu di NU untuk melangkah menuju kepada tujuan Nahdlatul Ulama diloi. Tapi lek wis ora, ya kita tetap kenceng neng NU sesuai dengan tujuan Nahdlatul Ulama. Mungkin pertemuan hari ini di Kurian mudah-mudahan bermanfaat barokah bagi kita semua dan menjadi bahan dasar penyemangat kita untuk berjuang di jalan Nahdlatul Ulama. Mudah-mudahan membawa barokah manfaat ini wa ta'ala Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saking Allah kula akhiri semanten nyuwun barokah doaipun. Allahumma salli salatan tajid wa ta'ala bil hajat wa tutahhirna syai'at wa tarfa'una ala darajat wa tuballighuna bi as-samawiyat jamil khairat wal hayat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan taqabbala wa muradakan wa rizqan halalan wasi'an. Allahumma ja'alna wa auladana wa talmidana wa jama'atana wa ahlana wa man ta'alama min hadzal majlis min ahli al-ilmi wal khair wa tuqa wa salati jamaah wa al-maghfirah wa at-taubah wa istiqamah wa al-salamah wa la tajanna wa ya bil jannati. Allahumma inna na'udzuka bi wajhika wa bi kalimatil tammati allati jabirun wa la qadirun min zalika min as-sama' amin zalika ya'lu biha min zalika tarafil ati min zalika yakhruju minha min qitatil laili wan nahar amin tawali laili wan nahari illa tarbiya ya rahman. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Anak kami saat kasih kurun wassalamu alaikum walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangapunten dumateng para jemaah sedaya niki pengawasan iki dipun lanjutaken benjing Sabtu malih. Insyaallah wektalipun sami menawi saged monggo asaran jamaah dhateng mriki. Ngoten nggih. Mugi-mugi mboten jauh atas niki wau. Saking terus ya niki apa camilannya monggo didalaken.